Kenapa? Karena orang itu bisa khusyuk kalau dia paham. Bukan sekadar paham dengan bacaan yang dia baca dalam sholatnya, yang dia lantunkan dalam sholatnya, bahkan gerak-gerik yang dilakukan dalam sholatnya dia paham. Apa rahasia di balik takbiratul ihram? Apa rahasia di balik ruku? Apa rahasia di balik tasbih? Apa rahasia di balik tahmid? Dan lain sebagainya. Ya, ini akan kita kaji insyaallah pada malam hari ini. Baik, kami mulai dari salat. Dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Namun sebelum takbiratul ihram, kita mulai dari bersuci yang dinamakan dengan berwudu. Ya. Jamaah Allah wa iyyakum ajma'in. Masya Allah ya, kalau kita bicara ini mungkin jadi satu tema tersendiri. Hikmah di balik berwudu. Itu satu tema tersendiri. Sebelum berwudu, rahasia sholat dan perumpamaannya. Jadi sholat itu para jemaah, kita sebagai hamba Allah. Bahasa Arabnya apa? Abdullah. Atau secara bentuk jamaknya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Dan tidak berbeda kalimat Abdullah, hamba Allah, dengan hamba sahaya yang dimiliki oleh para tuannya. Memang zaman sekarang nggak berlaku, nggak ada perbudakan zaman sekarang. Tapi zaman dulu ada namanya apa? Perbudakan. Ada tuan, maka ada apa? Budak. Tahu budak ya? Abdun. Maka tugas budak itu yang melayani tuannya. Siap apa saja yang diperintahkan tuannya, maka dia harus kerjakan. Nah, perumpamaan sholat jemaah Allah ya ajmain adalah perumpamaan seorang hamba sahaya, dengan kata lain budak, yang ada di hadapan tuannya. Yang kalau dia pengen sesuatu, dia munajatkan, dia sampaikan, dia menghadap tuannya, dia menghadap rajanya di istananya. Maka apa yang harus dia kerjakan? Ya dia manut, patuh di hadapan tuannya, nggak berani nengok sana, nengok sini, toleh sana, toleh sini, nggak berani dia. Karena kalau dia berani berbuat seperti itu, jangankan untuk dipecat, Pak, bahkan dia akan disiksa. Betul atau tidak? Itu perumpamaannya. Lah kita apa? Hamba, budak Allah. Itulah perumpamaan seorang hamba ketika dia akan menghadap Allah dalam sholatnya. Maka bagaimana, lihat Pak? Ada seorang hamba, hamba sahaya, budak, menghadap tuannya. Ketika di hadapan tuannya diajak ngobrol, dia sibuk ke kanan, dia sibuk ke kiri. Ya murka, Pak. Lalu bagaimana dengan Allah? Untung Allah Maha Pemaaf, Maha Pemberi rahmat, Maha Pengasih. Kalau seandainya sifatnya kayak manusia, wah udah, bukan dikasih pahala, Pak, disiksa. Betul nggak? Sholat kita yang kita selama ini kerjakan, kira-kira pantas nggak, Pak? Pantas nggak dihadirkan, diperuntukkan untuk Allah? Nggak pantas. Masih belum pantas sampai saat ini. Maka itulah perumpamaan sholat yang dilakukan seorang hamba Allah seperti perumpamaan seorang budak atau hamba sahaya yang menghadap tuannya. Bahkan perumpamaannya jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, karena dia sedang menghadap Sang Khalik yang menciptakannya. Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan hikmah berwudu. Sebelum kita mengerjakan sholat, Masya Allah, ini akan saya bacakan, kemudian saya akan jelaskan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian.
Hikmah berwudu. Berwudu itu maksudnya apa? Tujuannya apa dari berwudu? Hah? Bersuci dari apa? Dari hadas. Hadas itu berarti yang berkaitan dengan tubuh kita. Habis buang air besar atau selesai buang air kecil, maka kita berwudu. Setelah tentunya dibersihkan kotorannya, maka tugas kita adalah berwudu. Bersihkan fisik dari kotoran-kotoran untuk menghadap Allah. Perhatikan jemaah azanillahu yakum. Hikmah berwudu. Nah, kalau punya bukunya enak ini ya. Dengan berwudu, seorang hamba Allah dapat membersihkan dirinya dari segala kotoran dan menghadap Rabb-Nya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi Pak, saking agung dan mulianya sholat, sampai-sampai diperintahkan duduk wudu. Kenapa? Karena kita mau menghadap Allah Pak. Nggak pantas kotor. Nggak pantas, nggak sopan, nggak pantas. Kita menghadap Allah. Sampai-sampai Allah syaratkan dulu, tahu syarat? Sesuatu yang dilakukan sebelum kita masuk kepada ibadah, itu syarat. Maka orang kalau mau sholat nggak wudu, ya nggak sah. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Syarat sholatnya tidak terpenuhi. Baik. Jadi ketika akan menghadap Allah, hikmahnya agar hamba itu bersih, suci dari apa? Dari kotoran. Adapun secara zahir atau lahiriah, berwudu berarti membersihkan badan dan anggota tubuh yang digunakan untuk melaksanakan salat. Ini secara zahir. Zahir itu apa? Fisik. Kita bersihkan dulu tangan, kita bersihkan dulu wajah, kita bersihkan dulu kepala, kita bersihkan dulu kaki. Dan boleh nggak ada najis yang nempel? Misalnya kita wudu, kemudian ada najis yang nempel, boleh dipakai pakaiannya? Nggak boleh. Nggak sah salatnya karena harus suci dari najis, bersih dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat kita sholat. Ya. Itu secara zahir. Dan secara batin, perhatikan. Dan secara batin, berwudu berarti membersihkan hati dari segala kotorannya dengan cara bertobat. Makanya jamaah lihat, bukan sekedar wudu itu, bukan sekedar bersih tubuhnya, tapi bersih juga hatinya dari dosa. Pernah dengar keutamaan berwudu, Pak? Bapak Ibu, para hadirin jemaah sekalian, pernah dengar keutamaan berwudu apa? Setiap tetesan yang mengalir dari anggota tubuh yang kita basuh, maka mengalir pula dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Untung nggak kelihatan, untung nggak ada warnanya, untung nggak ada aromanya. Kalau ada, tempat wudu nih, dimanapun WC kita bau busuk Pak. Bau busuk dari busuknya dosa-dosa kita dan maksiat kita. Maka lihat jamaah azanillahu yakum, Allah berfirman. Jadi ketika orang itu berwudu, Allah seringkali mengaitkan antara bersuci dengan tobat. Antara bersuci dengan apa? Tobat. Makanya ketika berwudu, Pak, sampai-sampai Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ada sahabat yang menyampaikan salam sama beliau, Assalamualaikum, Nabi enggak jawab ketika wudu. Sampai beliau selesai berwudu, barulah Nabi jawab. Makanya sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan apa? Enggak boleh ngomong ketika wudu. Sebetulnya enggak batal wudunya, tapi itu etikanya. Itu etikanya. Tapi kalau sambil ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi lihat saking bagaimana seorang muslim, seorang mukmin wudu saja dia perhatikan. Bukan secara zahirnya, lahiriahnya, tapi juga secara apa? Batinnya, dijiwai. Menjiwai wudunya. Subhanallah Pak, kita basuh. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan-tangan kita ini. Dengan kita basuh, mengalir Pak. Terbuang, terbersihkan kotorannya.
Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dengan wajah kita, baik dengan matanya, dengan mulutnya, dengan hidungnya, dengan telinganya, dibasuh, Pak. Subhanallah, ini seorang muslim, Pak, yang tahu rahasia di balik wudu. Ini penting, Pak. Ini coba nanti beli, Pak, ya. Tapi enaknya memang sambil dikaji, karena kalau baca sendiri udah kadang lewat, nggak direnungkan. Baik, jamaah azan Allah yakum, dan saya berniat untuk saya syarah. Jadi ini karya guru saya, Syekh Malik, dan beliau kemarin bilang antum manfaatkan lagi waktu antum. Ada buku-buku kecil antum syarah. Nah, makanya saya akan izin kepada beliau, guru saya sendiri, dan syarah mumpung beliau masih hidup. Kemudian nanti saya berikan kepada beliau gimana syarahnya, sesuai atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya, dan Allah berikan kepada kita waktu yang berkah. Jamaah azani Allah ya kebajuan, lihat di dalam surat Al-Baqarah, perhatikan ayat ke-222. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini penting jemaah. Salat yang selama ini kita kerjakan jangan sampai sia-sia. Ini penting kita bahas kitab ini. Sesungguhnya Allah, kata Allah dalam Al-Baqarah 222, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang digandengkan, Pak. Bertaubat dan bersuci. Artinya berarti apa? Orang yang berwudu, dia mensucikan dirinya baik secara lahirnya dari kotoran, dan mensucikan batinnya, jiwanya, hatinya dari kotoran dosa. Itu hikmah wudu. Maka kalau kita paham ini, di jiwa itu wudu, dihadirkan hatinya. Sampai bahkan berwudu dihadirkan hatinya. Ini saya wudu karena Allah, dan apa manfaatnya? Menggugurkan dosa. Baik. Kemudian jamaah azani Allah yakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya setelah selesai melakukan wudu agar mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi Allah pertama tadi mengabarkan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci, dan kita berdoa setelah wudu. Setelah kita mengucapkan syahadat, kita berdoa kepada Allah dengan doa harapan agar kita dicintai Allah dengan jalan apa? Jalan taubat dan bersuci. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya. Tadi sudah saya singgung. Setiap kali kita membasuh anggota wudu, maka mengalir bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang menetes tersebut dosa-dosa kita. Saya bacakan artinya saja ya. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya seluruh dosa. Lihat kalimatnya, Pak. Kharaja min wajhi, kalimat hadisnya apa? Kullu khati'ah, setiap dosa yang pernah dia kerjakan dengan wajah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, nazar ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'akhir qatratil ma'. Maka keluarlah dari wajahnya seluruh dosa yang ia lakukan dengan kedua matanya, bersamaan dengan basuhan air atau tetesan terakhirnya. Jika dia membasuh tangannya, keluarlah dari tangannya seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, bersamaan dengan basuhan air atau tetesan terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, keluarlah seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersamaan dengan basuhannya atau tetesan terakhirnya, hingga akhirnya. Perhatikan, hingga akhirnya dia keluar dari berwudu. Maksudnya apa? Selesai berwudu dalam keadaan bersih dari segala dosa. Makanya rugi, Pak. Rugi orang nggak sholat.
Kalau sholat untungnya Pak, dari sebelum sholat udah untung, wudunya aja udah untung. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, tidakkah seorang di antara kalian yang ada seorang yang memiliki rumah dan di depannya ada sungai, kemudian dia mandi satu hari berapa kali? Berapa kali? Kita 2 kali, walaupun itu kelebihan kadang. Ya. Kata Nabi apa? Kata Nabi, dia mandi sehari 5 kali. Apakah akan tersisa debu di tubuhnya? Nggak ada. Setiap pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam 2 kali mandi, Pak. Bangun tidur mandi lagi. Allah Akbar. Makanya kata Nabi, maka apakah akan ada debu di tubuhnya? Tidak. Demikian perumpamaan sholat. Demikian perumpamaan orang sholat 5 waktu yang diawali dengan wudu yang penuh dengan hikmah itu. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini kalimat Imam Ibnu Qayyim karena Syekh Malik di sini hanya menyusun dan kemudian meringkasnya. Dengan berwudu. Nah, ini hikmah dari syahadat yang diucapkan seorang hamba ketika selesai berwudu. Dengan berwudu seorang hamba menyempurnakan tahap-tahap ubudiyah dan pensucian diri lahir dan batin. Sebab dengan bersyahadat, lihat Pak, dengan bersyahadat berarti ia telah mensucikan diri dari kesyirikan. Jadi sebelum sholat Pak, kita minta ampun dulu sama Allah. Kita berserah diri sama Allah. Pertama apa? Dari dosa yang paling besar dulu. Apa? Syirik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sebelum sholat. Kita udah syahadat dulu. Biar apa? Biar diampunkan dari dosa syirik. Disucikan dari dosa syirik. Dengan bertaubat, ia telah mensucikan diri dari segala dosa. Jadi, ketika orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah tadi, berarti dia mengakui bahwasanya dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah dan dia bertaubat dari syiriknya. Yang kedua, ketika dia mengucapkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, berarti dia mengucapkan taubat agar diampuni dari semua dosa selain daripada apa? Syirik tadi. Dan dengan air ia mensucikan diri dari kotoran yang menempel di badan. Jadi 3 Pak. Syahadat, taubat, membersihkan diri dari kotoran di lahiriahnya, di zahirnya. Dengan demikian si hamba telah menyempurnakan unsur-unsur penyucian diri sebelum berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah suci lahir batin, barulah ia diizinkan untuk menghadapnya dan berdiri di hadapannya. Jamaah azanillahu yakum. Lihat. Ini saking pentingnya kalau orang, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ini ulama yang luar biasa, yang banyak beliau itu fokus dalam urusan apa? Urusan hati. Kitab-kitabnya ada wadawa asrarus shalah. Banyak kitab-kitabnya yang mengajak kita perhatikan hati Anda. Jadi sholat bukan sekedar sholat aja Pak secara zahir, secara lahiriah, tidak. Melainkan sholat yang kita kerjakan juga adalah sholat yang kita kerjakan secara batin. Itu ya ma'azanillahu yakum ajma'in. Lihat. Ketika seorang hamba menghadap Allah, dia bersihkan dulu semuanya. Jangan sampai sholat tapi bawa kesyirikan. Jangan sampai sholat tapi bawa dosa. Jangan sampai. Wal'iyadzubillah. Baik, jamaah azanillahu yakum ajma'in. Dengan hadirnya sang hamba di rumahnya, nah kita Pak, kita yang sholat di masjid, terutama laki-laki, yang hukumnya menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, hukumnya apa? Wajib. Ketika seorang hamba hadir di rumahnya, berarti ia telah terlepas dari perbuatan apa? Membangkang padanya. Dan di masjidlah tempat seorang hamba merealisasikan tugas penghambaan dirinya.
Itulah sebabnya mengapa datang ke masjid dianggap sebagai kesempurnaan ibadah sholat fardu. Jadi orang Pak, khususnya laki-laki, dia tidak akan sempurna sholatnya kecuali dia kerjakan sholatnya di masjid. Ya, kerjakan di masjid. Baik. Kemudian jamaah azan ya Allah ya yakum ajmain. Seorang hamba ketika lalai dari mengingat Allah, ia seperti seorang hamba sahaya yang lari dari majikannya. Hati dan raganya tidak ia fungsikan sebagaimana mestinya, dan ia palingkan dari kewajiban melayani majikannya, yang hal itu merupakan tugas utamanya sebagai seorang hamba sahaya. Paham maksudnya? Maksudnya Pak, kalau kita di luar sholat Pak, kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk ngobrol sama teman-teman, sibuk Pak. Itu hakikatnya sebagaimana seorang hamba sahaya yang lagi jauh dari tuannya. Harusnya dia senantiasa dekat dengan tuannya dan senantiasa melayani tuannya. Makanya sholat itu sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Imam Qayyim, itu wujud rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah sayang kepada seorang hamba sehingga Allah wajibkan sholat kepada dia. Biar apa? Biar dia setelah lalai diingatkan lagi adzan sholat. Lalai diingatkan adzan sholat. Pak, saya boleh ngomongin kehilangan kunci motor Pak. Oh iya, ada tadi. Mana tadi kunci motor? Tadi kunci motor mana tadi? Itu. Makasih ya, Pak. silakan. Kenapa nggak ada tadi? Saya tadi mau nanya, cuma nggak, saya mau ngumumin, cuma di masjid nggak boleh mengumumkan barang hilang. Jadi bagus nanya. Silakan. Pantesan resah dari tadi ya. Sudah? Terus mau pulang apa mau ngaji nih? Di sini dulu. Insya Allah walaupun gak niat nuntut ilmu, dosa-dosa antum diampuni sama Allah. Betul nggak? Betul? Tahu hadisnya kan ya? Itu mampirnya bapak-bapak yang di belakang barangkali nggak niat Pak. Maaf, saya bukan berarti suudzon Pak ya. Tapi orang yang gak niat nuntut ilmu, lihat majelis ilmu, ada kajian, mampir. Kata Rasulullah SAW, dosa-dosanya diampuni sama Allah. Itu hadis Nabi, bukan kata Ustadz ya. Baik jamaah azan ya Allah yakum. Jadi lihat Pak, orang ketika sibuk lalai dengan dunianya, diingatkan dengan adzan, diingatkan dengan sholat, maka kemudian hatinya terpaut lagi sama Allah. Makanya sebetulnya sangat bahasa saya nggak enak kalau kasar. Betapa bodohnya kita, Bapak Ibu, betapa bodohnya kita sudah lalai dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan kesibukan, dengan keluarga, dengan anak istri, pas sholat masih lalai. Betapa bodohnya kita Pak. Harusnya sudah banyak lalai ketika sholat benar-benar terkoneksi, terhubung dengan siapa? Dengan Allah. Sholat masih lalai. Subhanallah. Makanya sering saya ingatkan dari pribadi dan kita semuanya. Makanya ketika sholat, selesai sholat kita baca apa? Istighfar, bukan alhamdulillah. Ada Pak sebagian orang awam saya dengar Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah besar. Ustaz nyalain orang. Ya saya salahin. Kenapa? Karena Rasul yang bilang. Rasul kalau salah mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Siapa yang lebih baik, Rasul apa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sholatnya sempurna aja setelahnya mengucapkan apa? Istighfar. Kenapa? Karena ini sholat gak pantas. Allah gak layak menerima apa yang kita hadirkan untuknya. Subhanallah. Ya. Baik, ketika hamba sahaya itu mendatangi majikannya, berarti ia telah kembali dari pelariannya. Berarti Pak, orang hamba Allah ketika dia sholat, berarti dia kembali lagi kepada Allah yang tadinya dia lari dari tuannya. Itu perumpamaan. Coba perumpamaan ini kan
dibuat agar kita punya bayangan. Ya istilahnya kalau sekarang, bahasa sekarang, ada orang sekolah kemudian maba atau maba belok. Harusnya dia sekolah, tapi dia belok. Atau ada pegawai, dia harusnya ke kantor, tap dulu, kerjakan. Malah apa? Tap terus kabur. Pantas nggak Pak? Nggak pantas. Apalagi kita kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ia berdiri di hadapan majikannya dengan penuh ketundukan dan kehinaan, berarti ia telah kembali menjalin hubungan dengan tuannya dan berharap belas kasihan majikannya setelah sebelumnya berpaling darinya. Jadi setelah mungkin tadi maba belok sana belok sini, kemudian datang, wahai tuanku, maaf tadi saya main dulu, saya butuh hiburan, sekarang saya minta maaf, minta makan, minta gaji, nah begitu. Nah begitu pula kita di hadapan Allah. Ketika kita salat minta apa? Para hadirin, ketika kita salat minta apa? Minta ampunan, betul nggak Pak? Dan minta banyak hal. Dengan sujud kita diangkat derajatnya sama Allah. Dengan ucapan Rabbighfirli kita diampuni sama Allah. Dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Bukankah banyak permintaan? Berarti ketika kita menghadap Allah, banyak yang kita minta dari Allah. Tapi kita lalai, kita nggak paham, kita nggak menghayati, kita nggak merenungi bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Maka seperti tadi, seperti budak yang tadi udah kabur, lari, menghadap tuannya, di hadapan tuannya masih main handphone. Tuan, bentar. Jadi tendang Pak. Betul atau tidak? Perumpamannya coba, ngerti nggak Pak? Maka kita mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan salat-salat kita yang buruk, salat-salat kita yang busuk ini, yang selama kita kerjakan, semoga diampuni Allah kekurangannya, dan apa yang ada yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, itulah kata para ulama, kalau kita mengakui kalau kita ini amalan yang sedikit, mudah-mudahan Allah terima dari yang sedikit itu. Nah udah dikit nggak diterima, udah sudah sedikit nggak diterima. Baik, masih ada waktu ya. Yang berikutnya itu hikmah dari apa? Berwudu. Kita mensucikan diri kita secara lahir dan secara batin. Makanya jamaah azan Allah yakum, saya ingin jelaskan ya. Tadi pagi sudah saya jelaskan di salah satu majelis, tapi ini harus terus diingatkan. Maka sholat itu disebut dengan apa? Iqamatus sholat. Iqamatus sholat. Artinya apa? Mengerjakan sholat. Dan perintah Allahnya pun sama. Perintah Allahnya adalah wa aqimu sholat wa atu zakat. Apa? Nggak tahu. Pokoknya ada di Al-Quran ya. Aqimu sholat. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Ini ada hikmah. Coba dibaca dalam kitab Taisirul Alam fi tafsir Karimur Rahman, tafsir karya Syekh As-Sa'di. Beliau menjelaskan tentang makna iqamatus sholat. Allah tidak mengungkapkan dengan kata fi'lus sholat. Fi'lu as-sholat. Artinya apa fi'lus sholat? Berbuat atau melakukan sholat. Berbuat. Atau amalus sholat. Tidak ini dan tidak pula ini. Tapi yang Allah sebutkan dengan kalimat apa? Iqamatus sholat. Aqimus sholat. Allah mengatakan if'alu as-sholat. Kerjakan atau i'malu. Tahu kalimat i'malu? Tahu ya? Amaluna amalukum. Sia-sia antum. Bahasa kasar ya. I'malu as-sholat. Allah tidak menggunakan Allah
kalimat ini. Padahal maknanya sama. Intinya apa? Kerjakan sholat. Dalam bahasa Indonesia apa? Kerjakan sholat. Kemudian dirikan sholat, tegakkan sholat, macam-macam ya. Tapi kalau kita paham bahasa Arab punya makna mendalam. Karena orang itu Pak mengerjakan sholat dituntut padanya zahiran, secara zahir dan ba secara batin. Seorang muslim dituntut untuk mengerjakan sholat bukan secara zahir saja, melainkan secara batin. Makanya jamaah janillahu yakum, penuh hikmah, penuh rahasia sholat itu. Maka dari itu beliau mengatakan kalau orang menegakkan sholat secara zahir dan batin, secara lahiriahnya dia sholat dan secara batinnya dia sholat, itu sholat yang akan berfungsi untuknya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya zahir dan batin. Tapi kalau zahir saja tidak berguna. Kalau zahir saja tidak berguna. Yang benar mana Pak? Ini udah bunyi di sini belum? Ini ikutin aja. Baik, secara zahir dan batin saya agak percepat Pak. Ini kita lanjut pada Isya insyaallah ya, karena harus secara mendalam. Al-Imam As-Sa'di, gurunya para guru-guru ulama di zaman sekarang, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, banyak ulama-ulama yang lahir gurunya siapa? Syekh Sa'di. Beliau mengatakan secara zahir apa? Rukun-rukunnya. Maaf, saya percepat ya. 1 rukun-rukunnya, 2 wajibnya. Maaf, 1, 2, 3 syaratnya. Rukunnya, wajibnya, kemudian apa? Sunnah-sunnah. Kalau ini semuanya akan secara lahiriah, maka sempurna. Tapi belum sempurna secara hakiki kalau sholatnya hanya sekedar zahir tapi tidak batin. Bagaimana menegakkan sholat secara batin? Yaitu apa? Yaitu qalbi, ini kalimat beliau. Hudur menghadirkan. Itu Pak. Coba Pak, selama ini yang kita perhatikan apa Pak? Ini Pak. Syarat wudu apa saja? Fikihnya dibahas. Kemudian rukun dari sholat apa saja? Takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, i'tidal, tumaknina, sujud, i'tidal, duduk, tumaknina, maaf. Duduk, tumaknina, sujud lagi, tumaknina, dan lain sebagainya. Ini baru secara apa? Zahir. Tapi mana batinnya? Di mana batin kita selama ini dalam sholat-sholat kita? Maka ini kata beliau, sholat yang akan berfungsi di dunia dan sholat yang akan berfungsi di akhirat. Bahkan 1 menit lagi. Bahkan Al-Imam Rajab dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah, beliau mengatakan barangkali seorang hamba menganggap sholat yang selama ini dia kerjakan akan bermanfaat dan akan dia raih pahalanya di hadapan Allah. Tetapi ketika dia bangkit di hadapan Allah, dia tagih, ya Allah, mana catatan amal sholatku? Kata Allah, nggak ada. Kenapa? Nggak ada ruh dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pas selama ini dia 60-70 tahun sholat, nggak ada yang tertinggal satu sholat pun Pak. Nggak pernah dia ketinggalan sholat. Itu yang nggak pernah. Gimana yang pernah ketinggalan sholat Pak? Yang nggak pernah ketinggalan sholat Pak, bisa jadi di hadapan Allah nanti Pak, kalau dia tidak tegakkan sholatnya secara batin, maka tidak ada pahala yang bisa dia raih dari sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena kata Rasul SAW demikian. Kata Rasul, pahala seorang hamba dari sholatnya tergantung pada apa?
pada apa? Batinnya, Pak. Tergantung ma'ukila min salatihi, apa yang dia pikirkan, apa yang dia khusyukan dalam salatnya. Berarti semakin 0% khusyuknya, sekalipun zahirnya ruku, sujud dan seterusnya, maka barangkali tidak dapat diraih pahala di hadapan Allah. Itulah kenapa sekali lagi kenapa kita kemudian istighfar. Sebelum salat kita bersihkan, setelah salat kita bersihkan. Kenapa kemudian kita juga menjalankan salat sunnah? Kenapa? Untuk menambal kekurangan yang ada pada salat wajib. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa meraih kekhusyuan salat yang jauh lebih baik daripada salat-salat kita yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan apa tadi? Terakhir, melaksanakan salat secara batin. Jadi salat itu dengan kalimat wa aqimus shalah. Tadi saya bacakan suratnya dalam surat Al-Baqarah, masih di juz awal ya. Dan kerjakan salat. Nah, yang dimaksud dengan mengerjakan salat secara batin yaitu hadirkan hati. Maka konsekuensinya apa? Menghadirkan hati, dia akan apa? Tadabbur. Mentadaburi dan perbuatan. Menghayati ucapan dan perbuatan. Artinya jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in, salat bukan sekedar dihayati apa yang terucap dengan lisan, bukan. Alhamdulillahi rabbil alamin atau ucapan Allahu akbar, bukan itu. Melainkan sejak dia mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, kemudian membungkukkan badannya untuk ruku, bangkitnya kembali, semua gerak-gerik rahasianya. Dan dia harus sadar, harus dihayati. Kalau dia sujud, ya berarti dia sedang sujud, sedang merendahkan sesuatu yang paling terhormat yang ada pada fisiknya, itu apa? Kepala. Dia mau tempelkan di tempat yang rendah yang sejajar dengan kaki hanya untuk dikerjakan untuk siapa? Untuk Allah. Jadi dihayati bukan sekedar ucapan, tetapi apa? Perbuatannya juga. Maka dari itu jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita akan masuk ke dalam pembahasan dari sebelum takbiratul ihram. Apa yang kita kerjakan? Niat. Sebelum mengerjakan takbiratul ihram, maka yang dikerjakan adalah apa? Niat. Maaf, perlu dilafazkan nawaitu atau apapun itu, tidak perlu. Karena niat itu tempatnya apa? Mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah hati. Niat adalah tempatnya apa? Hati. Maka apa yang kita niatkan dalam hati ketika sholat ini, kita bicara khusus niat sholat. Maka ada 3 perkara kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada 3 dalam niat itu. Yang nyata waktu itu siapa? Haris, mana Haris tadi? Anda lihat Haris. Saya ingat? Jangan baca. Niat dalam sholat, niat dalam ibadah itu ada 3. 1, niat jenisnya, macamnya. Tadi kita sholat isya apa?
Salat apa yang akan kita kerjakan? Dalam diniatkan apa? Isya. Karena kalau kita tidak niatkan, salah niat bisa nggak salat. Contohnya, orang akan menjamak salatnya. Orang Pak akan jamak salatnya, digabungkan antara zuhur dengan asar. Masuk ke masjid, mendapati imam sedang salat asar. Dan dia belum salat zuhur, belum juga salat asar. Masuk ikut berjamaah dengan imam. Apa yang dia niatkan? Asar bersama imam atau zuhur? Asar bersama imam atau zuhur, karena dia belum salat zuhur. Atau ikut imam saja. Apa yang dikerjakan? Asar. Tadi suara pas anak nengok kan tuh nggak jadi ngomong. Bapak, zuhur dulu atau asar dulu? Sedangkan dia makmum ikut imam, mana? Asar ikut imam. Ya sebenarnya kalimat saya terakhir itu saya kasih subhat Pak, biar salah jawabnya. Karena guru senang kalau ketemu muridnya benar. Jadi apa dulu Pak? Zuhur dulu. Zuhur dulu. Kenapa? Kalau niat dia asar, maka sholatnya nggak sah. Karena dia balikan waktunya, harusnya urutannya subuh, zuhur, asar. Dia sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur, dua-duanya nggak sah. Zuhurnya nggak sah, asarnya nggak sah. Hamba, zuhurnya nggak sah. Kenapa? Dia kerjakan setelah asar. Asarnya nggak sah, karena dia kerjakan sebelum zuhur. Maka sekalipun dia ikut bersama imam, imamnya niat sholat asar, maka tidak ada masalah, tidak ada dosa. Dia sholat zuhur niatnya, walaupun berselisih niat dengan siapa? Imamnya yang niatnya sholat asar. Ustaz, main gak sah aja nggak? Ini bicara fikih ya, bukan bicara wah nggak sah batal sholatnya dosa. Nggak, kita bukan sedang menghakimi, kita bicara fikih. Baik, berarti yang pertama diniatkan adalah jenisnya, jenis ibadah. Misalnya apa? Misalnya tadi zuhur diniatkan, asar dan seterusnya. Paham ya? Sama kayak bapak-bapak pergi untuk umroh. Kan niatnya labbaik Allahumma umratan untuk saya, atau labbaik Allahumma umratan an fulan, badal umroh. Tahu badal umroh? Membadalkan orang lain. Beda nggak Pak? Beda. Itu niat Pak. Maka diniatkan. Kemudian yang kedua apa? Niat untuk untuk Allah. Untuk Allah. Jadi jangan diniatkan ibadah untuk yang lainnya. Saya sholat kenapa? Saya lagi susah. Saya lagi sempit hidupnya. Dah sholat aja lah biar kaya. Nah, sholat nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Berarti sholatnya bukan karena Allah, bukan karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Karena perintah Allah. Kalau Allah nggak perintahkan kita sholatnya Pak, ya nggak boleh sholat. Misalnya saya contohkan kemarin di pengajian ibu-ibu, karena ibadah itu dilihat juga dari sebabnya. Kenapa kita masuk masjid? Kenapa kita sholat tahiyatul masjid? Kenapa? Karena sebabnya ada, yaitu apa? Masuk masjid. Kemudian kita nggak boleh bikin sebab baru. Masuk rumah, kalau setiap kali saya masuk rumah biar rumahnya berkah, saya sholat, namanya tahiyatul bait. Ya, maka itu ada atau tidak? Nggak ada. Nabi nggak pernah menjadikan sebab masuk rumah beliau melakukan apa? Sholat. Maka sholat, kenapa kita kerjakan? Saya kerjakan sholat zuhur karena Allah. Kemudian apa? Kenapa saya kerjakan ini? Karena Allah perintahkan saya sholat. Maka dalam niat ibadah itu ada 3. Ini dirangkum, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin dalam bab niat, masih di awal-awal. Kalau mau lihat rujukannya ada dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, ini apa? Niat.
Saya ingat tahiyatul masjid itu ada, oh iya, mumpung lewat sedang pembahasan tahiyatul masjid ya, Bapak Ibu. Tahiyatul masjid tidak disyariatkan dua kondisi. Tahiyatul masjid tidak disyariatkan dalam dua kondisi. Yang pertama, ada yang tahu? Saya kasih hadiahnya, tapi hadiahnya nggak tunai. Nanti saya belikan buku ini insya Allah. Atau saya kasih buku ini nanti pulang. Ada dua kondisi di mana kita nggak dianjurkan salat tahiyatul masjid. Jangan bilang Ustadz ketika imamnya sudah mulai saya nggak tahiyatul masjid. Ya, itu sepakat orang semasa dia tahiyatul masjid dulu. Ada yang mau jawab gitu ya? Hah? Ada? Ah, udah saya tolak dulu. Udah kebaca hatinya. Bukan berarti Habib Kasyaf, bukan ya? Bukan Habib saya. Bukan alim kasyaf, nggak ada itu. Ada yang tahu? Oh, itu bangunannya, enggak orangnya ini. Di musola gitu maksudnya. Ya, bukan itu masjid, itu bangunannya. Kitanya. Kita benar-benar masuk masjid nih. Tapi nggak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, silakan. Bapak, silakan, Pak. Coba aja, Pak. Kalau nggak bisa push up 20 kali. Itu kalau santri, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ketika khotib akan melaksanakan khutbah, maka bagi dia tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid dulu. Langsung dia naik mimbar, nggak perlu tahiyatul masjid. Langsung dia apa? Salam dan duduk. Yang kedua, tapi Bapak Masya Allah, kepikiran itu udah bagus, Pak. Berarti biasa jadi khotib, Pak ya? Masya Allah. Nanti nggak apa-apa. Walaupun satu saya kasih hadiah, insya Allah. Yang kedua, jadi imam Pak nggak perlu dia tahiyatul masjid kalau dia langsung ya, kecuali dia masih banyak waktu nunggu dulu misalnya. Nah maka dia silahkan saja. Tapi tidak dianjurkan ketika dia langsung naik dia dan duduk. Jangan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun dulu tahiyatul masjid dulu. Jangan. Ya nanti disangka makmumnya lagi ngeprank. Ini khutbah ngeprank, jangan. Yang kedua, ya silakan. Seorang marbot masjid. Masya Allah. Kepikirannya udah bagus. Enggak, Pak. Justru bagus, Pak. Semakin dia banyak keluar masuk masjid, dia masuk tahiyatul lagi. Keluar masuk tahiyatul, bagus itu, Pak. Bukan ya, bukan itu. Tapi bagus kepikiran itu, Pak. Dan seorang yang cari kunci motor hilang, Pak. Langsung pergi. Dia nggak tahiyatul masjid dulu, Pak, karena ada yang tahu? Baik. Pas iqamah tadi hampir sama dengan jawaban tadi ya. Ketika apa? Imam sudah sholat, sama, bukan itu maksudnya. Ya silakan. Ketika jadi orang kalau masuk masjid duduk batal, udah nggak dianjurkan lagi. Enggak. Itu ada kejadiannya di zaman Rasul. Rasul sudah dalam keadaan berkhutbah. Lihat sahabat masuk, duduk langsung. Di tengah-tengah khutbah ditegur sama Nabi. As-sallaita raka'atain? Apakah kamu sudah salat? Belum, ya Rasulullah. Belum. Kata Rasulullah, "Qum fasalli." Itu sedang salat Jumat. Nabi tegur orang yang langsung duduk tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid. Berarti boleh. Orang sudah duduk bukan berarti gugur bagi dia keharusan atau anjuran melakukan tahiyatul masjid. Melainkan boleh dia sadar langsung bangkit dan melaksanakan tahiyatul masjid. Tadi siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Dalam keadaan safar, berarti nggak ada sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak dianjurkan bagi dia. Dianjurkan tapi nggak dianjurkan. Berarti batal gitu ya sunnahnya. Nggak boleh dia sholat tahiyatul masjid. Yang kedua adalah ketika
sholat id ditegakkan di masjid. Ketika sholat id, Idul Adha, Idul Fitri, misalnya tidak dikerjakan di lapang karena ada uzur, hujan, atau yang lainnya, maka ditegakkan, dilaksanakan di masjid. Maka bagi makmum yang datang, tidak dianjurkan bagi dia untuk tahiyatul masjid. Langsung aja duduk. Ini faedah kami ambil dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ulama di Madinah. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan kita, yaitu takbiratul ihram. Saya bacakan dulu ya. Setelah kita niat, maka pertama menghadap kiblat dan mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Saya bacakan dulu, Pak. Aspek ubudiyah dalam takbiratul ihram. Seorang hamba ketika sholat, ia diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, rumah Allah yang disucikan. Ia menghadap Allah dengan sepenuh hatinya. Jadi bukan sekedar fisiknya saja yang menghadap kiblat, tapi hatinya tidak menghadap kiblat. Hatinya ke kanan, hatinya ke kiri, hatinya ke atas, hatinya ke dompet, hatinya ke dapur, hatinya ke mobil, hatinya. Jasad tanpa ruh, apa statusnya? Mati, Pak. Jasad gak ada ruhnya, mati. Berarti sholat tanpa khusyuk, berarti itu sholat yang mati, yang gak ada kehidupan dalam sholat tersebut. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Ucapan takbir menanggalkan pakaian keangkuhannya. Karena ketika dia merasa besar, Pak, karena dia merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, merasa banyak yang bisa dia kerjakan, setiap kali dia sholat dia ingatkan lagi dirinya, Allahu Akbar, Allah yang maha mampu segalanya, Allah yang lebih besar segalanya, Allah yang lebih mulia dari segalanya, Allah yang lebih agung dari segalanya. Jadi kita merendahkan diri, Pak. Siapa saya? Apa yang saya bisa katakan? Gak ada kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menanggalkan pakaian keangkuhan yang bertentangan dengan prinsip ubudiyah, mencegahnya berpaling kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan sedikit lagi, Pak ya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sisinya, sementara di dalam hati terdapat sesuatu yang lebih dari segalanya, maka anggapan hatinya itu akan dicegah oleh kebenaran perkataan Allahu Akbar. Makanya, Pak, itulah hikmah dibalik ucapan pertama kita dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa? Ketika ada anggapan-anggapan, ketika ada was-was, ketika ada bisikan-bisikan, oh ini hebat, oh ini saya mampu, ini ada jasa, kita bantah dengan ucapan lisan kita, Allahu Akbar. Allah besar dari segalanya. Ada anggapan dalam hati, dibantah dengan apa? Ucapan lisan kita. Itu hikmah, rahasia dibalik takbiratul ihram. Ucapan takbir akan mendorong yang melaksanakan konsekuensi dari takbirnya itu dengan melepaskan kedua penyakit tersebut tadi. Penyakit apa? Keangkuhan dan tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penyakit yang menjadi dinding penghalang terbesar antara dia dengan Allah. Dan dua penyakit, silakan catat ya. Dua penyakit yang menjadi dinding yang membatasi, yang menghalangi antara dia dengan Allah. Yang pertama angkuh, dan yang kedua berpaling dari selain Allah. Yang pertama angkuh, yang kedua berpaling kepada selain Allah. Ucapan takbir itu mengandung makna bahwasanya Allah maha besar atas segala sesuatu. Allah maha mulia, maha agung, maha perkasa, maha kuat, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Di antara kesalahan takbir, saya ingin sampaikan dan akan saya terus ulang penyampaian ini. Di antara kesalahan dalam takbiratul ihram, ada yang kesalahannya mengurangi pahala, tapi sholatnya tetap sah. Ada bahkan takbiratul ihram yang membuat sholatnya batal, gak sah. Pertama kita bicara yang salah, tapi tidak sampai mengakibatkan berdampak batalnya sholat. Yaitu apa? Orang mengangkat takbiratul ihram tidak sejajar dengan bahu dan dengan telinga. Maaf, anggap ini kiblat datang. Banyak bahkan dari orang-orang yang sudah ngaji belajar sholat begitu.
karena buru-buru, karena rusuh, karena nggak khusyuk, karena dia menganggap nggak sedang menghadap Allah, yang penting kewajibannya gugur. Allahu Akbar. Di mana salahnya? Bahkan kalau dia begini, Allahu Akbar. Begini misalnya tegak, Allahu Akbar. Salah juga. Karena dia hadwa mankibaihi, harus sejajar dengan apa? Bahunya. Ada 3. Dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis juga. Setidaknya ada 3 yang benar. Yang ada riwayatnya dari Nabi SAW. Pertama sejajar. Yang kedua pertengahan. Yang ketiga di atas. Sejajar dengan telinga. Jangan gini, Allah. Nggak ada. Sejajar dengan apa? Telinga. Atau pertengahan. Atau bahu. Tidak di bawah, tidak juga di atas. Karena sudah ada aturannya. Kenapa kita keluar dari aturan? Ada aturannya. Jangan keluar dari aturan. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian di antara ini wallahu alam, ya, saya tidak menyebutnya salah, tapi yang tepat wallahu alam bisawab, ketika takbiratul ihram itu jari jemari tidak dirapatkan, tidak juga sengaja direnggangkan. Allah. Enggak, ya. Enggak direnggangkan, enggak sengaja dirapatkan. Tapi ya biasa aja begini, Allahu Akbar. Kalau dalam sujud memang ada hadisnya. Dalam sujud, ketika kita sujud, maka jari jemari dirapatkan memang. Bukan ini yang dirapatkan, ya, tapi ini yang dirapatkan. Nih, begini. Dan itu pun sama, sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Bisa difahami, ya? Itu salah satu atau di antara kesalahan takbiratul ihram. Yang kedua, yang bisa membuat sholatnya batal. Apa itu? Melakukan takbiratul ihram tidak dalam keadaan berdiri tegak. Melakukan takbiratul ihram tidak dalam keadaan berdiri tegak. Contohnya, imam sudah dalam keadaan ruku. Dari luar langsung, Pak, Allahu Akbar. Maka sholatnya nggak sah. Karena sudah salah di awal rukunnya. Walaupun maaf, tadi parah gini tadi. Ini sekarang gini, Pak. Kan ruku ngejar ruku, ya, Pak, ya. Allahu Akbar. Gak sah. Kenapa? Karena berdiri salah satu rukun salat. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Maka takbiratul ihram itu harus sejajar, harus sudah punggung rata, baru ucapkan Allahu Akbar. Paham para jamaah? Jangan tadi rusuh. Kalau dalam salat sunnah beda urusannya. Ini salat wajib. Ini dalam salat apa? Wajib. Maka tidak boleh dia mengerjakan takbiratul ihram kecuali dalam keadaan tubuhnya tegak. Ya. Baik. Kemudian takbiratul ihram boleh dengan 3 cara. Takbiratul ihram boleh dengan 3 cara, dan ini semuanya dibenarkan. Beda dengan takbir-takbir yang lainnya yang diisi apa namanya? Takbiratul intiqal. Apa artinya? Perpindahan. Untuk perpindahan, Allahu Akbar ruku, sami Allah liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar untuk sujud, Allahu Akbar untuk duduk, Allahu Akbar, itu namanya apa? Takbiratul intiqal. Perhatikan jemaah azan ya Allah ya kumajmain. Ketika takbiratul ihram maka boleh dengan 3 cara. Boleh gerakannya lebih dahulu daripada bacaannya. Allahu Akbar, gerakan dulu boleh. Allahu Akbar. Atau bacaan dulu baru gerakan. Allahu Akbar. 2 boleh. Yang umum adalah bersamaan. Allahu Akbar bersamaan. Tapi ini tidak berlaku pada takbiratul intiqal.
Di antara kesalahan dalam takbiratul intiqal adalah mengucapkan takbir bersamaan dengan masuknya rukun. Contoh, perhatikan. Allahu Akbar. Ini takbiratul apa? Ihram. Baca Al-Fatihah, baca istiftah, baca isti'adzah, baca Al-Fatihah, baca surat, sudah selesai. Mau apa sekali ini? Berarti apa? Ruku. Perhatikan. Ketika ruku, Allahu Akbar. Apa yang salah? Bersamaan salah. Karena namanya takbir perpindahan, bukan takbir masuk ke rukun. Takbir apa? Perpindahan, bukan takbir masuk ke rukun. Ustaz, ribet amat. Inilah. Bukan ribet amat, kita harus belajar. Yang ribet itu kita yang nggak mau belajar. Ya, perhatikan. Jadi yang benar adalah kalau diperhatikan sholat itu saya perhatikan apa namanya perhatian kepada sholat. Ini maksudnya setelah banyak apa namanya kami kaji dan sebagainya. Perhatikan ya. Allahu Akbar. Nah, paham? Jadi Allahu Akbar. Belum selesai kan? Tapi takbirnya sudah selesai. Yang salah lagi, apalagi yang salah? Allahu Akbar. Udah begini, baru Allahu Akbar takbir. Sama ketika sujud. Allahu Akbar. Berduduk, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makannya makmum, jangan bergerak kecuali melihat gerakan imam. Jangan sekadar dengar Allahu Akbar ternyata dia mendahului. Nggak boleh. Bisa dipahami? Silahkan nanti pakai bahasa Arab tapi ya. Ini keterangan saya ingat ketika musim hajian kemarin, saya jadi imam ditegur sama orang Jazairi. Ya, jazahullahu anni khairah. Dan beliau share linknya ke share link apa namanya fatwa Syekh Saleh Fauzan. Kemudian saya pastikan kemarin kepada Syekh Malik Syekh begini-begini, oh betul, itu kesalahan. Tapi batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi bisa mengurangi pahala karena kesalahan tersebut. Jadi namanya perpindahan, bukan masuk. Bisa dipahami ya? Jelas? Jadi kecuali ketika takbiratul ihram baru boleh. Mendahului gerakan dengan takbirnya boleh, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian jamaah azanillahu yakum ajmain, yang saya ingin sampaikan juga ya, hikmah di balik takbiratul ihram. Perhatikan. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, apa arti takbiratul ihram? Saja. Takbir Allahu apa-apa yang tadinya bolehkan makan, minum, ngobrol boleh. Tapi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka makan haram, minum haram, ngomong bicara haram. Jadi mulai diharamkan apa-apa yang diperbolehkan. Nanti baru setelah salam dihalalkan lagi. Dan apa rahasia dibalik takbiratul ihram? Rahasia dibalik ucapan takbir, kita mengagungkan Allah. Jadi dari pertama sudah mengupayakan dan mengusahakan kekhusyuan. Dunia apa yang kita pikirkan ditinggalkan dulu, dikesampingkan dulu, dijauhkan dulu. Dan yang kita fokuskan adalah Allahu Akbar. Lihat, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Maka kalau ada bisikan Pak, syaitan, karena Pak, setiap kali kita sholat, syaitan tuh bilang apa? Uzkur kada wa kada, uzkur kada wa kada. Ingat ini, ingat ini. Maka kita apa? Ingat yang tadi nggak ingat ketika sholat, jadi ingat. Itu ajaibnya Pak. Ternyata nggak ajaib, memang sudah disebutkan sama Nabi. Bahwasanya syaitan membisikkan, ingat ini. Lupa Pak, lupa sesuatu ketika sholat. Oh iya ya, oh di sana ya, oh itu ya, oh ini ya, oh jumlahnya sekian. Itu ketika apa? Sholat. Makanya jamaah, jangan kira ketika kita sholat
sholat syaitan itu kabur. Nah, nanti kita akan kaji hikmah kenapa ketika kita sholat takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian baca isti'adzah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika seorang sholat, syaitan gak ingin hambanya menjalin kedekatan dengan Allah dengan dibuat rusak sholatnya. Nama syaitannya siapa? Khinzib. Yang sengaja khusus menggoda orang dalam keadaan sholatnya, sholat yang gak khusyuk, sholat yang menggugurkan kewajiban, sholat yang ditunda, sholatnya banyak. Ini penting Pak, mau selamat, selamatkan dulu sholat kita. Udah itu aja Pak. Mau selamat amalan kita, selamatkan dulu sholat kita. Orang ahli sedekah, orang ahli bakti sama orang tuanya, orang ahli silaturahim, tak sholatnya rusak, maka ada kebaikan. Siapa yang bilang? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kalau sholatnya diterima, maka semua amalnya diterima. Kalau sholatnya rusak, maka semua amalnya fasada sa'iru a'malihi. Rasul, maka rusak juga semua amalan. Kalau kok rusak, maka rugi kita Pak. Kalau kita nggak berupaya Pak, berapa tahun kita udah sholat Pak? 20, ada yang belasan tahun santri, ada yang udah 30, ada yang udah 40 tahun sholat ya Pak ya. Ada yang bapak udah 50 tahun sholat. Masa nggak diperhatikan Pak? Masa ini nggak dianggap sebuah pembahasan penting? Subhanallah. Maka syukur ya. Alhamdulillah Allah kumpulkan di majelis mulia ini. Semoga ini bentuk salah satu hidayah kebaikan Allah kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Karena barang siapa yang ingin diinginkan kebaikan, pasti Allah akan tunjukkan dia memperbaiki sesuatu yang prinsip dulu, tauhid, sholat dan lain sebagainya. Baik, jemaah dan Allah ya majma'in. Demikian pula ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, bahkan sebelum itu kita menghadirkan perasaan apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal ketaatan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, maka hati kita yakin, batin kita punya keyakinan bahwasanya Allah melihat sholat kita. Ngalamun, mikirkeun eta, Allah menyaksikan itu semuanya. Jemaah dan Allah ya kemajuan. Demikian ya, saya ingin sampaikan juga, mohon maaf. Praktek dalam sholat, mata menghadap mana? Mata menghadap tempat sujud. Roma bibasarihi nahwal ardi. Bahwa Rasul ketika sholat memelingkan pandangannya ke tempat sujud kanan. Wa ta'ta ra'sahu, dan beliau menundukkan kepalanya. Jadi lihat Pak, dari awal sholat saja Pak, dari awal sholat saja kita mengagungkan Allah dan kita merasa diri kita rendah. Coba orang Pak kalau merasa tinggi dengan orang yang sok ya, kan gitu Pak. Bahkan kepalanya nggak ada tinggi-tingginya. Kalau dia pendek gitu ya, betul nggak Pak? Tapi di hadapan Allah Pak, dunia kita, dunia. Kemudian apa? Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling agung, Allah yang paling besar, nggak ada yang harus saya pikirkan, nggak ada. Ini teorinya gampang Pak ya. Bagi saya prakteknya juga adalah butuh perjuangan. Semua kita butuh perjuangan. Karena hidup itu adalah tentang perjuangan mujahadah. Baik jamaah azan ya Allah ya kumajmain. Dan ketika menundukkan jangan berlebihan. Jadi artinya enggak tegak begini, enggak juga apa? Enggak juga menundukkan begini. Tegak dan tunduk. Ya. Jadi enggak apa? Enggak menengadah, enggak kemudian juga terlalu tunduk. Jadi sedang pertengahan. Begitu. Dalam setiap gerakan lihat ke tempat sujud. Kecuali ketika apa? Ketika kita dalam keadaan
tasyahud, maka mata kita menghadap ke jari jemari, ke jari telunjuk ini. Begitu, ya. Baik. Jemaah Allah yakum ajma'in. Jadi ini rahasia aspek ubudiyah dalam takbiratul ihram. Bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita memikirkan hanya Allah. Kalau memikirkan akhirat bagaimana? Iya, sama. Memikirkan akhirat itu ada kaitan dengan siapa? Dengan Allah. Yang penting bukan dunia. Makanya jemaah Allah yang dimaksud dengan zuhud, adalah menjadikan dunia di tangan. Makanya orang zuhud ketika sholat nggak ke bawah-bawah dunianya. Kenapa? Karena dia sholat takbir dibuang ke dunia, nggak ke bawah di hati. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan engkau jadikan dunia punya tempat di hati kami. Karena kalau sudah masuk ke bawah-bawah dalam sholat. Allahu Akbar. Aduh, matanya udah itu. Coba, itu kelakuan kita. Gak ada akhlak sama Allah, gak ada etika sama Allah, gak ada adab sama Allah. Maka kita mohon ampun sama Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni kelalaian kita. Allah ampuni kecacatan kita dalam salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian barangkali jemaah Allah yakum. Nanti insyaallah saya mohon kapan kosong lagi Pak Zena? Sekitar 2 pekan lagi ya? Pekan 3 apa 4 yang kosong? 4 ya? Berarti kemungkinan kita sebulan 2 kali dulu ya, kemungkinan besarnya. Jadi pekan keempat. Sekarang pekan 1, pekan keempat pertemuan lagi. Mudah-mudahan para jamaah sudah bawa kitab ini. Kita kaji bersama ini. Rahasia sholat ini ya. Baik, sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang mau tanyakan secara langsung, silahkan. Nggak ada. Baik, kita cukupkan apa yang bisa disampaikan. Mohon untuk memohon kepada Allah untuk bisa dipraktekkan ya, seperti tadi kesalahan-kesalahan dalam sholat, kemudian kehusuan mulai dibangun, mulai diupayakan, dicita-citakan, dan minta sama Allah. Bapak, sering kita lupa, bahkan barangkali jangan-jangan nggak pernah kita minta sama Allah. Pernah nggak? Walaupun dengan bahasa Indonesia, ya Allah karuniakan kepada saya khusyuk dalam sholat. Mungkin nggak tahu terakhir kapan itu. Maka karena ini penting, minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Allahumma rizukni al-khusyuk fi sholat. Boleh pakai bahasa Arab biasa saja. Ya Allah, karuniakan aku rizki berupa khusyuk dalam sholat. Minta sama Allah. Nah, kalau kita terus minta sama Allah, maka saya pengabulan itu akan dekat, akan membesarkan permintaan kita. Demikian yang saya sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya? Bapak.